Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhriyah dari program Pasca Sarjana IAIN Parepare. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan materi terkait dengan pembelajaran sebagai suatu sistem dalam pendidikan dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran berbasis IT oleh dosen pengampu Bapak Dr. Usman MAG. Silahkan menyimak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dari pemaparan materi yang tadi yaitu terkait dengan pembelajaran suatu sistem dalam pendidikan, tentunya ada beberapa poin yang harus dijelaskan. Di antaranya yang pertama adalah terkait dengan hakikat dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana pembelajaran sebagai sistem dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana fungsi pembelajaran. Kemudian yang keempat, faktor apakah yang mempengaruhi sistem pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kelima, bagaimana hubungan antara komponen-komponen pembelajaran. Jadi yang pertama yang akan kami bahas yaitu terkait dengan hakikat dari pembelajaran itu sendiri. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya belajar secara umum itu diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan agar terjadi perubahan perilaku kasrah yang lebih baik kepada pelakunya. Berdasarkan pengertian belajar tersebut, maka pembelajaran dapat dipahami sebagai seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru bersama dengan seorang peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik tersebut agar berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi yang terjadi antara peserta didik, pendidik, dan juga sumber belajar dari dalam suatu lingkungan belajar itu sendiri. Dalam proses pembelajaran itu, maka pendidik bertugas membantu peserta didik untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan, penguasaan kecakapan dan kepribadian serta pembentukan sikap pada peserta didik. Ya, mungkin itu untuk pembahasan yang pertama. Kemudian untuk pembahasan yang kedua terkait dengan pembelajaran sebagai suatu sistem dalam pendidikan. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya dalam pendekatan sistem yang diterapkan dalam pembelajaran tentunya harus selaras perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu juga dengan perkembangan dalam psikologi belajar sistematik yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip psikologi behavioristik dan humanistik. Adapun beberapa aspek pendekatan sistem pembelajaran meliputi aspek filosofis dan aspek proses. Aspek filosofis di sini dijelaskan bahwa aspek filosofis adalah suatu aspek yang menjadi dasar dari pandangan hidup yang perancang sistem yang terarah pada kenyataan. Sementara itu aspek proses ialah suatu proses dan suatu perangkat alat konseptual. Kemudian kita beralih ke pembahasan yang ketiga yaitu terkait dengan fungsi pembelajaran. Jadi di sini dijelaskan terkait dengan beberapa fungsi pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran sebagai sistem. Jadi pembelajaran sebagai sistem itu terdiri dari beberapa komponen yang terorganisir antara satu dan yang lain sepertinya, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, kemudian yang ketiga yaitu metode dan strategi pembelajaran, media pembelajaran, model atau alat peraga, pengelolaan kelas, evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut pembelajaran. Kemudian yang kedua, ciri dari fungsi pembelajaran. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan pembelajaran sebagai proses. Jadi pembelajaran sebagai proses adalah serangkaian usaha atau kegiatan yang dilakukan guru guna membantu dan memudahkan siswa dalam belajar yang meliputi pertama persiapan, yaitu dengan membuat perencanaan program pengajaran tahunan, semester, dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau lesson plan dengan mempersiapkan perangkat kelengkapan lain seperti sumber belajar, model atau alat peraga, alat evaluasi, buku atau media cetak lainnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan berdasar pada persiapan pembelajaran yang telah disiapkan. Kemudian yang ketiga, menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelola. Kemudian kegiatan ini biasanya dilakukan setelah serangkaian proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan ini dapat berbentuk pengayaan ataupun pemberian pelayanan, pengulangan atau remedial untuk siswa yang kesulitan dalam belajar. Kemudian pembahasan yang keempat yang akan dibahas yaitu terkait dengan faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Jadi di sini dijelaskan terkait dengan faktornya. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan sistem pembelajaran. Yang pertama yaitu biasanya terjadi pada seorang guru. Jadi di sini guru merupakan salah satu komponen penting dalam penerapan suatu strategi pembelajaran.
Tanpa peran guru, strategi pembelajaran yang ideal tidak akan dapat diaplikasikan. Jadi keberhasilan penerapan strategi agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien sangat bergantung kepada kualitas guru itu sendiri. Kemudian yang kedua, faktor siswa. Siswa di sini adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi setiap anak mengalami perkembangan pada seluruh aspek kepribadiannya, namun dengan tempo dan irama perkembangan yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu hal ini dapat menyebabkan perbedaan perkembangan di dalam proses pembelajaran. Di samping itu berkarakteristik lain yang melekat pada diri anak juga dapat menjadi penyebabnya. Ya, baiklah, kita beralih ke pembahasan kelima, yaitu terkait dengan hubungan antar komponen pembelajaran. Jadi di sini ada beberapa komponen yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran, yaitu yang pertama adalah kurikulum. Jadi di sini secara istilah kurikulum itu berarti sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk dapat lulus atau menyelesaikan suatu tingkatan atau ijazah. Secara luas, dari kurikulum, pengertian kurikulum itu tidak hanya berupa mata pelajaran atau bidang studi dan kegiatan-kegiatan belajar siswa saja, tetapi itu juga berarti segala hal yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian siswa agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Ya, kemudian yang kedua, komponen yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran yaitu adalah guru. Jadi di sini dijelaskan bahwa guru itu secara umum merujuk kepada pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian di dalam masyarakat, dari yang paling terbelakang sampai yang paling maju, guru selalu mengambil peranan penting karena guru itu merupakan seorang yang berperan dalam pembentukan utama calon warga masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, komponen pembelajaran yaitu adalah siswa. Jadi siswa atau peserta didik di sini adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan baik di sekolah ataupun pada lembaga pendidikan lainnya. Nah, kemudian setiap siswa itu memiliki latar belakang, minat, bakat, dan kebutuhan serta kemampuan yang berbeda. Ya, jelas untuk siswa itu tentunya dapat memiliki latar belakang atau minat belajar, bakat, dan kebutuhan serta kemampuan yang berbeda. Ya, kemudian yang terakhir dari komponen pembelajaran yaitu dengan metode. Jadi di sini metode dijelaskan bahwasanya metode pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan untuk membentuk terciptanya proses belajar mengajar yang baik.